Bismillahirrahmanirrahim. Satu-satunya kata atau nama yang gak rugi disebut cuma nama Allah. Dan satu-satunya nama yang rugi kalau disebut nama mantan. Itu gak enak banget nyebutnya. Kadang-kadang lagi ngobrol sama temen atau lagi kenalan di dalam kampus nih ya. Atau kelas anak baru ceritanya. Kan kenalan nih. Dipanggil nama sama guru satu-satu. Pas ada satu nama misalnya namanya siapa gitu kan ya. Kita sendiri yang pas nama itu disebut langsung meriang. Lah kamu kenapa? Itu nama mantan saya bu. Kan suka gitu ya. Sampai ada nama jalan bisa buat dia kegeeran sendiri. Saya pernah di Masjidil Haram ada salah satu nama gate. Nama gate tuh, bukan gate Masjidil Haram ya. Kalau gate Masjidil Haram semuanya nama cowok. Kan gak mungkin saya punya mantan cowok kan. Salah satu gate di hotel lah. Itu namanya tuh nama, pokoknya gak usah disebut, ketahuan ntar. Di stalking lagi ya. Ada salah satu gate di hotel besar kayak Zamzam Tower gitu. Gate-nya tuh namanya nama seseorang. Pas ngeliat tuh, hah, gitu doang. Coba bayangin, nama aja bisa bikin kita calangap. Nama, coba. Jadi satu-satunya nama yang kalau disebut itu bikin kita gak nyaman, itu nama muatan. Dan satu-satunya nama yang kalau disebut bikin kita dapat kebaikan cuma nama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya enggak ada ruginya lah bilang bismillah, innalillah, astagfirullah, masya Allah, subhanallah dan segala macam yang ada kata Allahnya. Sehingga Nabi bilang segala sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah maka diberkahi. Dan segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada nama Allah maka tercabutlah kebaikannya. Jadi nggak ada rugi. Sehingga sampai nama orang aja yang paling baik itu adalah Abdullah sama Abdurrahman. Walaupun manggilnya Dul, El. Tapi tetap namanya bagus nih. Abdullah, Abdurrahman. Kepanjangan prolognya. Tapi ada hubungannya. Allah itu kalau kangen sama kita, Allah kasih kita ujian. Makanya jangan bikin Allah ngasih kita ujian kalau kangen. Tapi ngasih kita nikmat. Kenapa Allah kasih kita nikmat? Soalnya kita udah biasa, gak perlu diuji juga udah tetap setiap malam tuh curhat sama Allah. Bukan pas lagi banyak masalah doang baru curhat. Kalau pas banyak masalah doang baru curhat, berarti pas kita lagi normal, kita lama tuh gak ketemu Allah. Gak pernah miss call Allah, gak pernah japri Allah, gak pernah curhat ke Allah, gak pernah DM. Kan Allah kangen nih, kemana ya dia kok gak pernah DM saya? Kok gak pernah miss call saya? Kok gak pernah japri ke saya? Padahal online-nya sering loh. Tapi kok gak pernah ke saya, nih online-nya masih apa nih? Kan Allah suka gitu sama hambanya, walaupun dengan analogi sosmed ya. Tapi Allah tuh perhatian banget sama kita, Allah nungguin kita datang. Setelah sekian lama kita cuek sama Allah, tiba-tiba kita baru niat mau datang. Duh, udah lama juga ya saya belum japri ke Allah. Baru gitu doang, belum diketik nih, belum typing. Baru niat doang nih, Allah udah bahagia coba. Allah kok baik banget nih sama kita ya. Seolah-olah Allah butuh kita, padahal gak sama sekali loh. Ghaniyun anil alamin. Allah tuh gak butuh kepada siapapun di antara hambanya. Gak butuh sama sekali. Tapi kayak seolah-olah Allah tuh yang butuh banget sama kita. Saking baiknya Allah. Allah itu raufun, rahimun, karimun, jawadun. Apalagi latifun. Nah latifun Allah tuh. Sangat pengen dekat sama hambanya. Itu Allah. Udah lama pergi nih. Sibuk dengan semua orang dijapri, semua orang dia chat sampai tengah malam chat sama orang lain. Tapi Allah gak pernah dijapri, Allah tungguin. Kalau manusia mungkin kita bisa nyebutnya kayak kesepian gitu. Tapi Allah kan gak mungkin kesepian, tetap aja Allah nungguin seperti orang yang kesepian. Saking kangennya sama kita coba. Begitu kita ada masalah datang ke Allah, Allah gak bilang giliran sekarang aja lo datang. Enggak kayak gitu Allah. Langsung Allah dekap, langsung Allah ada apa hambaku. Hal min haja, apakah kamu butuh sesuatu? Hal min taib, apakah kamu mau diterima taubatnya? Hal min mustaghfir, apakah kamu mohon minta ampun? Allah tanya kepada kita setiap malam, dicuekin lagi. Datang Allah ke langit dunia. Harusnya kan Allah suruh aja malaikat ya, malaikat kasih tahu ke dia supaya berdoa. Enggak, Allah yang langsung turun. Ibaratnya Allah yang ngejapri kita, enggak dirit juga. Setiap malam japri, setiap malam enggak dirit. Padahal online-nya, lasinnya tuh setiap jam bahkan setiap menit dia online terus.
Tapi yang Allahnya nggak diirit, ketimpa lagi tuh. Marahkah Allah? Enggak. Kalau Allah marah, pasti kita udah celaka dari dulu juga. Karena kalau Allah udah marah, maka perhatikanlah kaum-kaum sebelum kalian, kata Allah. Perhatikanlah kaum-kaum sebelum kalian, Ad, Samud, atau tokoh-tokoh sebelum kalian, Firaun, Haman, Namrud, dan seterusnya. Perhatikan kalau Allah udah marah nih. Berarti Allah belum marah sama kita. Tapi jangan sampai batasan waktu yang Allah buat itu kita lewatin, itu bahaya. Karena kalau Allah sudah menentukan waktunya, gak bisa ditolak lagi sama kita. Jadi Allah kangen kepada makhluknya. Jadi sifat kangen itu salah satu di antara sifat Allah. Allah rindu kepada hambanya. Namanya siapa? Allah rindu kepada hambanya. Sehingga kalau Allah aja kangen sama kita kangen gak sih sama Allah? Ini nih pertanyaannya nih. Karena kalau kita gak kangen sama Allah, gak fair. Kenapa gak fair? Allah kan gak pernah dapat kebaikan apa-apa dari kita. Kok kangen sama kita? Berarti Allah kangennya tulus. Kalau kangen kita kan ikhlas ya. Ikhlas dengan tulus agak beda dikit nih. Kalau tulus gak berharap apa-apa. Kalau ikhlas berharap. Kalau ikhlas itu berharap. Cie. Sampai anak kecil juga ya, subhanallah ya. Otomatis ada cewek soalnya. Cewek kecil. Allah aja tuh gak menginginkan apa-apa dari kita, kangen. Berarti kan gak ngarapin apa-apa, bisa kangen. Baik banget kan? Nah kita kalau kangen pasti ada ngarapin sesuatu. Kayak kangen orang tua, kenapa? Pengen masakan ibu. Kangen kampung halaman, kenapa? Pengen jajan, pengen lihat suasana yang luar biasa di keluarga. Kan kangen ya kampung halaman. Kangen dia misalnya. Pengen disiapin segelas apa misalnya. Green tea lah atau Thai tea atau apalah. Kalau yang standar mah ya, atau kopi misalnya. Kita mengharapkan sesuatu dalam kangennya kita. Kalau Allah kangen gak ngarapin apa-apa. Karena Allah gak butuh kita. Kok kangen? Berarti Allah maha baik. Kangen mengharapkan sesuatu aja baik. Apalagi kangen tanpa mengharapkan apa-apa. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Allah bukan cuma gak mengharapkan apa-apa. Kangen pengen ngasih sesuatu kepada kita. Kangen pengen ngasih sesuatu untuk kita. Itu kangennya Allah. Mirip dengan kangennya ibu. Walaupun gak sama, pasti Allah lebih. Kangennya ibu tuh pengen masakin buat kita loh. Kangennya kita ke ibu, pengen masakan ibu. Beda kan? Jadi jangan merasa lebih baik daripada ibu kita ya. Karena realitasnya, jujurnya mah, kita kalau kangen ibu karena pengen dimasakin. Ibu kalau kangen kita karena pengen masakin. Jarang ada ibu kangen karena pengen masakan dari kita. Kan kita gak bisa masak, kecuali chef lah ya. Chef juga tetap makannya makanan ibu. Walaupun mungkin dia jago dalam masak, tapi ada sentuhan mukjizat dari seorang ibu yang memang gak bisa dipakai bumbu. Itu lebih ke perasaan, ketulusan cinta. Beda pasti itu. Ibu saya tuh kalau masak, mungkin banyak ibu-ibu lain atau siapapun perempuan yang masaknya tuh enak. Tapi tetap aja kalau yang dimasak oleh ibu tuh beda. Gak tahu gimana, gak bisa dijelasin aja pokoknya, beda. Gitu juga yang dimasakin oleh istri. Gak pernah ngerasain gak apa-apa. Sabar ya. Ibu aja dulu lah puas-puasin ya. Karena ibu tetap aja seseorang yang luar biasa. Allah tuh kayak gitu, analogi cinta Allah kepada kita, walaupun gak sama persis tapi minimal ada analoginya, kayak ibu kepada anak. Allah tuh kangen sama kita bukan karena pengen sesuatu dari kita, tapi karena pengen ngasih sesuatu untuk kita. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا